Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di channel YouTube Studio Darul Hikmah Kota Bekasi. Kali ini saya akan menerangkan tentang sifatul huruf. Namun sebelum saya menerangkan tentang sifatul huruf, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang makna tajwid. Tajwid adalah ilqa'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Artinya mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya dengan menyertakan hak dan mustahaknya. Nah, hampir sama dengan apa yang saya sampaikan baru saja. Ibnu Ashur menyampaikan definisi tajwid. Tajwid adalah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan hati-hati sesuai dengan tempat keluarnya huruf atau makhorijul huruf dan dengan menyertakan hak dan mustahaknya. Nah, apa itu hak dan mustahak? Hak adalah sifat yang melekat pada setiap huruf. Jadi saat kita mengucapkan, sifat ini harus ada. Harus kita sertakan di samping mengeluarkan huruf sesuai dengan makhorijul hurufnya, maka kita juga harus mengucapkan menyertakan sifat-sifat yang melekat ini. Nah, adapun mustahak adalah sifat yang tidak selalu ada pada setiap huruf. Ya, kadang ada, kadang tidak. Ya, contohnya adalah mat. Tidak selalu dalam huruf-huruf yang kita baca ada bacaan panjang dan tidak juga selalu pendek terus-menerus. Ya. Nah, pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat huruf yang melekat atau hak huruf ini disebut juga sifat asliyah atau sifat lazimah. Ada dua sifat asliyah atau sifat lazimah. Yaitu sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, saya kali ini akan membahas sifat yang memiliki lawan. Ya. Sifat yang memiliki lawan ada 5 macam. Yang pertama adalah al-hams, lawannya adalah al-jahr. Yang kedua, sifat syiddah. Lawan dari asyiddah adalah ar-rakhawah. Antara asyiddah dan ar-rakhawah terdapat sifat tawasut. Sifat yang ketiga adalah al-isti'la. Lawan dari al-isti'la adalah al-istifal. Yang keempat adalah sifat al-itbaq. Lawannya adalah al-infitah. Dan yang terakhir adalah al-idlaq. Lawan dari al-idlaq adalah al-ismat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kelima sifat ini kali ini saya hanya membahas 2 saja, yaitu sifat al-isti'la dan al-itbaq. Al-isti'la secara bahasa memiliki makna terangkat. Nah, secara istilah atau terminologi, al-isti'la memiliki makna terangkatnya pangkal lidah kita ke atas, ya, ke langit-langit saat mengucapkan huruf isti'la. Huruf-huruf yang memiliki sifat al-isti'la ada 7, yaitu huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, dan huruf ba. Nah, huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dan ba. Ada 7.
Ulama kiroah atau ulama tajwid merangkai 7 huruf ini dalam satu kalimat untuk memudahkan kita mengingatnya. Ya. Khussa, dolphin, kill. Ya. Khussa, dolphin, kill. Ya. Nah, pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lawan dari al-istifal adalah al-isti'la adalah al-istifal. Ya. Artinya turunnya lidah kita, pangkal lidah kita dari langit-langit. Ya. Huruf-hurufnya adalah lawan dari al-istifal tadi. Artinya selain huruf yang 7 tadi memiliki sifat al-istifal. Ya. Saat membaca lidah kita turun, tidak terangkat. Ya. Contohnya huruf ta. Nah, itu mengucapannya lidah kita, pangkal lidah kita turun, tidak terangkat naik. Adapun saat mengucapkan huruf po, nah, pangkal lidah kita naik ke atas. Begitupun saat mengucapkan huruf kho, ya, kho, naik pangkal lidah kita. Berikutnya adalah sifat huruf al-itbaq. Al-itbaq memiliki makna secara bahasa adalah lengket. Secara istilah atau terminologi, al-itbaq memiliki makna menempelnya salah satu bagian dari lidah kita, yaitu pangkal lidah kita, ke langit-langit, sehingga suara mengumpul di situ. Ya. Huruf memiliki sifat al-itbaq itu ada 4, yaitu sad, dod, po, dan vo. Lawan dari al-itbaq adalah al-infitah. Artinya adalah terbuka. Ya. Lidah kita menjauh dari langit-langit sehingga terbuka. Ya. Nah, contohnya adalah saat mengucapkan huruf ta tadi. Ya, huruf ta juga memiliki sifat al-infitah. Ya, lawan dari al-itbaq. Ta, po, ya berbeda ya. Nah, pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf al-isti'la, huruf yang kita ucapkan dengan mengangkat pangkal lidah kita, itu masuk kategori huruf tebal atau dalam kaidah tajwid disebut dengan tafkhim atau mufakhamah. Adapun lawan dari al-isti'la yaitu al-istifal memiliki uh, apa namanya masuk kategori huruf tipis yang disebut dengan tarqiq atau murokokoh. Bagaimana kita mengucapkan huruf tebal dan huruf tipis ini yang memiliki sifat al-isti'la dan al-infitah? Ya, pengucapan yang terlihat ya bedanya itu tampak di muka itu dari bibir kita, sudut bibir kita. Ketika mengucapkan huruf-huruf yang tebal atau mufakhamah, dua sudut bibir kita tertarik ke dalam. Kho, go, bo, to, ya, ko, ya, tertarik ke dalam semua. Sod, ya. Adapun huruf-huruf yang tipis, murokokoh, ya, lawan dari al-istilah yaitu al-istifal. Ketika mengucapkan dua sudut bibir kita tertarik keluar. Ta, ya. Dal, da, sin, ya. Ta, ya. Semuanya tarik keluar membentuk seperti kita sedang tersenyum. Nah, saya akan memberikan contoh pengucapan setiap huruf ya agar kita lebih memahami ya apa yang saya maksud tadi. Ya. Contoh saya ambil huruf kof ya dan huruf ta ya. Ko, nah itu masuk ke dalam ko ya ketika kita ucapkan berharokat fathah ko, berharokat dhammah ku, berharokat kasroh ki ya. Ak, sukun ya, bak ya. Namun ketika huruf isti'la ya, misalkan sambil tadi
tak. Ya. Berharokat fathah, tak, tak. Ya, tertarik bibirnya keluar tak. Lalu ketika mengucapkan berharokat domah, tu, tu, ya, tu, ya. Berharokat kasrah, ti, ti, ya. Fathah, sukun, kita tambah bantu dengan nambah huruf di depannya, misalkan bat, 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 ya. Pemirsa Budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan huruf yang lainnya ya. Kha. Eh, eh, Huruf kha ketika kita ucapkan berharokat fathah dia akan bunyi kha. Lalu kita domahkan hu. Kita kasrohkan khi. Kita sukunkan bah, ya. Bah. Nah, adapun huruf sin misal kita berikan harokat fathah, dhamma, kasrah, sukun, sa, si, sa, si, su, bas. Ya, tertarik semua sudut bibir kita keluar. Nah, pemirsa Budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan penekanan pada huruf kha, ya. Dia memiliki sifat al-isti'la salah satunya ya al-isti'la, kemudian karena memiliki sifat al-isti'la dia masuk kategori huruf ba. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, huruf-huruf mufakhamah atau huruf tebal, kedua sudut bibir kita tertarik ke dalam. Karena itu ketika kita mengucapkan huruf kha, ya, apa sudut bibir kita tertarik ke dalam, termasuk saat dia sukunnya bah, bah, ya. Saya sering menjumpai beberapa kaum muslimin yang membaca huruf saat baca Al-Quran ketika sampai bertemu dengan huruf kha, kemudian dia sukun membacanya, isti'lanya hilang, ya, tebalnya hilang, jadi bacanya bah, bah. Nah, harusnya tarik ke dalam bah. Nah, itu sifat al-isti'la dan masuk kategori huruf ketika kita hilangkan dari ciri dari mufakhamah itu, maka dia akan masuk ke dalam kelompok golongan dari huruf yang tipis. Ya. Begitu juga ketika kita mengucapkan huruf sad, misalkan sa, sa, si, su, dos. Ya. Bedanya dengan sin. Sa, si, su, bas. Sin memiliki sifat al-istifal dan al-infitah. Sementara sad memiliki sifat al-isti'la dan al-itbaq. Jadi pengucapannya berbeda. Kalau kita hilangkan isti'la dan itbaqnya, maka dia masuk ke lawannya, sifat lawannya yaitu al-istifal dan al-infitah. Ya. Sirata. Ya, jadi kalau kita hilangkan sifat al-isti'la dan al-itbaqnya menjadi sirata. Masuk ke huruf sin, kita merubah huruf tersebut karena tidak menyertakan sifat hurufnya, yaitu al-isti'la dan al-itbaq dalam bahasan kali ini. Pemirsa Budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita bisa menarik satu kesimpulan ya, bahwa sifat al-isti'la seperti yang saya sampaikan tadi, dia memiliki sifat huruf yang masuk kategori huruf yang tebal ya, mufakhamah. Nah, karena itu cara membacanya pun berbeda dengan huruf yang memiliki sifat al-istifal atau huruf yang masuk kategori huruf tipis, murokokoh. Ya. Dan huruf-huruf yang memiliki masuk kategori huruf murokokoh atau memiliki sifat huruf tipis, al-istifal, itu lebih banyak dari huruf-huruf yang memiliki sifat tebal atau memiliki sifat al-isti'la dan al-itbaq. Ya. Nah, berikutnya huruf al-isti'la tidak yang ada 7 tadi memiliki sifat al-isti'la, yang ada 7 tidak semuanya memiliki sifat al-itbaq.
Selebihnya atau sebaliknya, sifat huruf yang memiliki sifat al-itbaq pasti di al-isti'la. Karena itu, huruf yang memiliki sifat al-isti'la dan al-itbaq sekaligus lebih tebal dari huruf yang hanya memiliki sifat al-isti'la. Ya. Jadi huruf-huruf al-isti'la dia ada 7, yaitu khussa, dolin, hil. Nah, dari 7 ini ada 4 yang memiliki sifat al-itbaq, ya, yaitu sod, dod, to, wa. Adapun yang 3 yaitu kha, ghain, dan qaf tidak memiliki sifat al-itbaq. Dia hanya memiliki sifat al-isti'la. Jadi ketebalannya berbeda. Ya, lebih tebal huruf yang memiliki sifat al-isti'la dan al-itbaq sekaligus. Ya. Jadi huruf yang memiliki sifat al-isti'la dan al-itbaq sekaligus dalam harokat apapun dia selalu tebal. Apakah dalam fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun. Ya. Sedangkan huruf yang hanya memiliki sifat al-isti'la saja, ya, saat berharokat kasroh tidak setebal pengucapannya saat dia berharokat fathah, dhammah atau seperti pada huruf yang memiliki sifat al-itbaq dan al-isti'la sekaligus. Ya, contohnya misalkan ko diucapkannya ko, u, ki, bukan koi ya, tapi ki. Sedangkan to misalkan po, u, ti, ya, bapo, bako, pi, bukan poi ya, tapi pi, pi ya, untuk huruf po yang memiliki sifat al-isti'la dan al-itbaq. So, su, si, si, das, ya, kho, hu, khi, bah, ya, gha, wu, wi, bal, bukan bal ya, tapi bal, bah, bak ya, balpo, dos ya. Jadi menguncup, tertarik sudut bibir ke dalam. Ya. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan saya mengenai dua sifat huruf yang memiliki lawan, yaitu al-isti'la dan al-itbaq ya. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.